Sudah jelas tercatat dalam sejarah bahwa para habaib dari Yaman itu dulu datang ke Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda. Itu terjadi pada abad ke-19. Jadi kala itu Belanda itu tengah terdesak karena mendapat perlawanan dari orang-orang pribumi Nusantara yang dipelopori oleh para keturunan Wali Songo. Tapi di sini ada seorang habib yang justru malah memutarbalikkan fakta. Kita simak videonya. Sungguh betapa hebatnya para habaib dan pendiri-pendiri NU di zaman. Jadi dia bilang sungguh hebatnya para habaib dan pendiri NU. Jadi di sini seolah-olah para habaib itu berperan besar dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Penjajahan Belanda. Mereka begitu gigihnya, mereka begitu tingginya reputasinya untuk menjatuhkan reputasi para habaib dan Nahdlatul Ulama. Maka Belanda melalui Sunuk Hugran, mereka menyusun strategi mendatangkan orang-orang Arab dan dimodali sehingga jadi di sini sudah kelihatan ya. Jadi seolah-olah habaib itu adalah korban dari Belanda. Jadi dia mengatakan kalau para habaib dan ulama itu berperan besar dalam pendirian NU, kemudian menjadi korban atas kelakuan Belanda. Dan dia juga menuduh bahwa sebenarnya yang didatangkan oleh Belanda itu adalah kelompok Arab yang disebut dengan Wan Abud itu tadi. Kita lanjut dulu ya. Mereka menjadi seorang rentenir untuk menjatuhkan kredibilitas habaib. Jadi ya intinya seperti ini ya. Jadi ini pemutarbalikan fakta. Ya kita maklum lah karena sekarang kan para habaib itu kan memang lagi lagi down ya. Jadi rakyat Indonesia kan sekarang sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang paham kalau ternyata para habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal selama ini orang-orang di Nusantara, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama itu menganggap para habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Tapi ternyata setelah adanya kajian ilmiah, adanya kajian sejarah, adanya tes DNA, semua sudah terbukti kalau mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Kemudian soal video di awal tadi, para habaib itu kan seolah-olah posisinya itu menjadi korban fitnah atau korban penjatuhan nama baik yang dilakukan oleh Sunuk Hurgron. Padahal aslinya para habaib itulah yang menjadi alat Sunuk Hurgron untuk menjatuhkan ulama-ulama pribumi Nusantara. Ini kan pemutarbalikan fakta yang sangat luar biasa. Sebut saja contohnya misalnya Habib Utsman bin Yahya atau Mufti Betawi atau Mufti Batavia. Itu kan jelas, dia itu kan habaib. Jadi dia bukan Wan Abud, tapi habaib itu. Dan yang dimaksud Wan Abud ini siapa? Kita juga belum tahu. Jadi mungkin yang dimaksud kelompok Wan Abud itu adalah kelompok Arab yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi yang jelas, yang namanya Mufti Batavia atau Mufti Betawi itu namanya Habib Utsman bin Yahya. Sementara kelompok yang disebut Wan Abud itu tidak menggunakan nama Habib. Jadi di sini sudah kelihatan ya posisinya seperti apa. Kalau misalkan si Habib ini bilang bahwa yang menjatuhkan nama baik habaib itu adalah Wan Abud dan bekerja sama dengan Belanda, lah itu pemutarbalikan fakta. Dan kita lihat dalam sejarah juga memang para kelompok Arab ini kan sejak dulu memang sering bertikai. Dan dengan adanya Robito Alawiyah itu kan sebenarnya untuk mendamaikan kelompok-kelompok Arab yang sedang bertikai di negeri ini. Jadi ada beberapa kelompok, yaitu dari Ba'alawi, ada kelompok Wan Abud dan kelompok lainnya. Dan mereka itu kan sama-sama perantau, sama-sama imigran, tapi di negeri orang bikin kerusuhan. Lah disitulah Robito Alawiyah itu mungkin difungsikan untuk mendamaikan perseteruan sesama kelompok Arab tersebut. Tapi apapun itu, entah apa alasannya, itu adalah urusan intern kelompok Arab. Yang jelas kita, orang pribumi Nusantara, itu adalah warga yang tidak mau dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada orang-orang Timur Tengah yang di sini adalah kelompok habaib dari Yaman. Apa ada bukti bahwa orang pribumi Nusantara itu dianggap memiliki kasta lebih rendah daripada para imigran dari Yaman? Tentu saja banyak. Kita bisa lihat videonya, beberapa oknum habaib itu sering bercerita dalam ceramahnya kalau katanya satu habib yang bodoh itu lebih mulia atau lebih utama daripada 70 kiai yang alim
Ini kan sebuah perbandingan yang sangat menghina, yang sangat melecehkan orang-orang pribumi Nusantara. Padahal sebagaimana kita ketahui, para ulama, para kiai pribumi Nusantara itu kebanyakan adalah dzurriyyah Wali Songo, dan dzurriyyah Wali Songo itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Jadi secara tidak langsung para habaib ini menghina keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia ini. Sementara para habaib sendiri kan hingga saat ini tidak bisa membuktikan kalau mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu sudah berarti menjadi bukti bahwa mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Dan yang keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Nusantara ini adalah para keturunan Wali Songo. Itu sudah valid berdasar kitab nasab terbukti, berdasar sejarah terbukti, dan berdasar tes DNA juga terbukti. Kemudian kita kembali ke video awal tadi, ya kita maklum dan ya sebenarnya kasihan ya kepada para habaib ya. Tapi kan ini sebuah kebenaran yang harus diungkap ke permukaan. Karena kita juga kasihan banyak rakyat di negara ini yang tertipu oleh kelakuan oknum habib. Tertipu apa? Tertipu dongeng, tertipu hadis, tertipu cerita-cerita halu yang tidak masuk akal, tertipu dengan surga. Kan kita juga sering melihat doktrin-doktrin yang ada di media sosial. Misalkan ada seorang habib memerintahkan orang, kemudian nanti dijanjikan surga. Nah terus kalau ditagih surganya mana? Itu kan tidak bisa membuktikan. Nah ini adalah salah satu salah satu pembohongan yang terstruktur dan masif. Makanya mulai sekarang kalau sudah terbuka kebenaran seperti ini, ya rakyat Indonesia harus mengakui semua itu. Harus menyadari bahwa habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Habaib itu adalah sebuah klan dari Hadramaut Yaman yang tidak ada hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun selama ini mereka sering keluar-keluar mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi semua itu tidak ada bukti.